Kerjakan soal ini dalam waktu 5 detik. Sekarang juga. Dan tulis di kolom komentar dan gabung grup juga. Sebagai atasan, Anda sering melihat pegawai Anda memisahkan diri satu sama lain dan mempunyai kelompok masing-masing. Akibatnya, ketika kerja sama tim, mereka kurang kompak dan tidak maksimal. Sikap Anda dalam menyikapi hal ini adalah, nah kawan-kawan, untuk soal kali ini berkaitan dengan jejaring kerja jika ada di tes CPNS dan berkaitan dengan kolaboratif jika ada di tes BUMN, serta berkaitan dengan kerjasama jika ada di tes PPPK. Indikator dalam soal ini berkaitan dengan kolaboratif dalam kerjasama. Maksud dari kolaboratif ini adalah bagaimana kita bisa membangun kerjasama yang baik, menyesuaikan perilaku dan juga skill kita dengan kawan-kawan lainnya. Untuk jawaban yang A, mengadakan gathering kantor dan meminta mereka berkelompok dengan orang yang sebelumnya tidak akrab untuk menumbuhkan rasa kebersamaan. Oke, untuk jawaban yang A ini bisa menjadi salah satu solusi ketika kita memang menghadapi masalah dengan orang-orang yang tidak bisa kompak saat kerja sama tim. Namun sayangnya untuk jawaban yang A masih kurang tepat, kita beri nilai dulu. Nilainya adalah 4. Mengapa demikian? Karena biasanya dengan mengadakan acara bersama akan terbangun ikatan yang tanpa disadari akan terus berlangsung. Namun yang menjadi kekurangan di sini adalah bagaimana setelah gathering kantor selesai, apakah mereka tetap akan memiliki rasa kebersamaan dan juga solidaritas, ataukah akan selesai begitu saja ketika gathering memang sudah selesai. Maka untuk jawaban yang A ini masih belum sesuai dengan indikator karena tidak ada tindak lanjut setelah mereka selesai melakukan gathering. Lalu untuk jawaban yang B, membuka diskusi umum untuk menanyakan kesulitan mereka saat kerjasama tim dan mencari solusi bersama sebagai problem solving dan menumbuhkan ikatan antar pegawai. Untuk jawaban yang B ini merupakan jawaban yang sesuai dan nilainya adalah 5. Mengapa? Alasannya karena membuka diskusi umum untuk membahas suatu masalah bisa dilakukan dalam waktu cepat dan tidak perlu banyak persiapan seperti gathering. Diskusi juga membuka kemungkinan untuk semua orang mengemukakan pendapat dan juga mencapai solusi. Artinya ketika kita melakukan diskusi umum di kantor, kita bisa tahu bagaimana perasaan pegawai kita, apa yang mereka hadapi dengan kesulitannya, masalahnya, ataupun hal-hal lainnya. Dan hal ini juga bisa dilakukan berkesinambungan, tidak hanya saat seperti momen-momen tertentu saja, seperti yang gathering ini ya kawan-kawan. Maka untuk jawaban yang B adalah jawaban yang tepat. Untuk C, meminta mereka untuk selalu maksimal dalam bekerja siapapun anggota timnya. Oke, untuk C ini kita beri nilai 3. Mengapa demikian? Karena sebagai atasan, Anda berhak meminta dengan tegas supaya mereka bisa bekerja sesuai instruksi dengan siapapun dan apapun kondisinya. Namun, yang kurang dari hal ini adalah tidak ada pembicaraan terbuka antara atasan dan juga pegawai. Maka untuk jawaban yang C ini masih belum sesuai. Lebih baik ketika kita memang memberikan ketegasan supaya pegawai kita bisa bekerja dengan siapa saja, kita juga bisa membuka diskusi ataupun pembicaraan yang bisa menampung opini-opini pegawai kita. Untuk yang D, memberikan kritik dan masukan saat evaluasi untuk penilaian akhir pegawai. Untuk jawaban D ini, nilainya adalah 3. Mengapa demikian? Padahal evaluasi ini penting dan juga pastinya selalu ada. Namun kawan-kawan, soal di sini terlihat seperti sudah sangat genting ya, karena mereka tidak bisa menyesuaikan diri dan juga tidak kompak saat kerjasama tim. Maka untuk jawaban yang D ini belum sesuai, alasannya memberi kritik dan saran bisa dilakukan tanpa harus menunggu evaluasi. Maka hal ini juga bisa dilakukan saat jam kerja ataupun saat rapat. Untuk jawaban yang E, memberi waktu sampai mereka membuat kesalahan agar Anda bisa mengeluarkan unek-unek Anda. Oke, untuk jawaban yang E ini adalah perilaku yang kurang bijak sebagai atasan. Karena hal ini bukanlah sesuatu yang bagus dan hanya berujung mencari-cari kesalahan pegawai. Oleh karena itu, jawaban yang E ini tidak sesuai dengan indikator yang disebutkan.
Kerjasama dengan rekan di kantor harus disertai rasa profesionalisme dan kolaboratif, karena Anda tidak bisa hanya bekerja secara individu selamanya. Dalam hal ini, kolaboratif dalam dunia kerja berarti, kawan-kawan, kalian pastinya bisa menebak soal ini berhubungan dengan apa, seperti yang bisa kalian baca di sini. Untuk yang pertama, berkaitan dengan soal CPNS, yang kedua berkaitan dengan tes BUMN, dan yang ketiga berkaitan dengan tes PPPK. Indikator dalam soal ini berhubungan dengan arti kolaboratif sesungguhnya di dunia kerja. Untuk jawaban yang A, bekerja sebaik mungkin dan tidak membawa urusan pribadi saat bertugas dengan rekan di kantor. Kita beri nilai dulu di sini. Poinnya adalah 3. Mengapa demikian? Padahal kita kan memang harus memisahkan urusan pribadi kita dan juga urusan kantor. Namun kawan-kawan, yang perlu diperhatikan adalah kata kolaboratif yang sesungguhnya. Jika kita perhatikan, di sini adalah kita bisa memisahkan urusan pribadi dan kantor. Namun sayangnya, kedua hal itu adalah hal yang berkaitan dengan profesionalisme kerja, bukan kolaboratif. Maka untuk jawaban yang A masih belum sesuai. Untuk yang B, aktif dan mau berbaur dengan siapa saja di kantor. Nah, jika kalian mengetahui arti kolaboratif, artinya kita bisa menyesuaikan diri, bisa bekerja sama dan juga berbaur dengan orang lain. Namun kawan-kawan, jika kalian baca kembali, soal di sini berkaitan dengan rekan kerja. Sedangkan untuk yang B, ada kata siapa saja. Siapa saja kan bisa menjadi orang yang mungkin tidak kita kenal, tamu, ataupun orang-orang yang tidak ada ikatannya, walaupun memang berada di kantor. Maka untuk jawaban yang B ini nilainya adalah 4. Alasannya yang harus ditekankan dalam hal ini adalah kolaborasi dengan sesama rekan kerja. Untuk jawaban yang C, membangun hubungan harmonis dengan rekan kantor. Oke, untuk jawaban yang C ini memang harus dan wajib dilakukan. Namun hal ini masih belum tepat kawan-kawan. Kita beri nilai di sini 2. Mengapa demikian? Karena hubungan harmonis harus disertai rasa ingin bekerja sama yang kuat. Dan untuk jawaban yang C ini lebih condong pada kaitannya dengan harmonis jika di tes BUMN dan juga kaitannya dengan profesionalisme jika ada di tes CPNS. Maka jawaban yang C ini juga masih belum sesuai. Untuk yang D, membangun kerjasama yang sinergis dan aktif berkontribusi dalam kegiatan kerja. Untuk jawaban yang D ini adalah jawaban yang tepat dan nilainya adalah 5. Alasannya, karena arti dari kolaboratif berkaitan dengan kerjasama yang sinergis. Dan membangun kolaborasi dengan terus berkontribusi untuk tujuan kerja merupakan hal yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga rekan-rekan lainnya. Untuk jawaban yang E, meningkatkan kompetensi diri untuk bekerja dengan maksimal. Untuk jawaban yang E ini, poinnya adalah 1. Mengapa? Karena meningkatkan kompetensi diri hanya berhubungan dengan diri Anda sendiri, dan kecil kemungkinan berkaitan dengan arti kolaboratif di tempat kerja yang sesungguhnya. Sekalipun memang kita harus bisa fokus terhadap kemampuan kita dan juga meningkatkan skill kita, tetapi sekali lagi untuk soal yang ini berhubungan dengan kerjasama dan bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kita saat bekerja dengan rekan kerja. Untuk itu, jawaban yang tepat adalah yang D. Saat harus kerja sama tim di lapangan, salah satu rekan Anda absen briefing dan evaluasi beberapa kali, dan selalu bertanya pada anggota lain tentang apa yang dibicarakan. Rekan kerja lain merasa ia tidak bisa bekerja sama dengan baik karena perilakunya yang seperti itu. Sebagai ketua tim, apa yang akan Anda lakukan? Kawan-kawan, kalian bisa melihat soal ini berhubungan tentang apa? Yang pertama pastinya berkaitan dengan tes CPNS, yang kedua tes BUMN, dan yang ketiga tes PPPK. Indikator dalam soal ini tentang tegas dan bijak dalam kerjasama tim. Untuk jawaban yang A, menegur dengan tegas karena ia absen beberapa kali saat pembicaraan penting. Oke, untuk jawaban yang A ini ada kata-kata tegas dan juga mungkin sedikit mengecoh Anda saat menjawab, karena cukup sesuai dengan indikator yang disebutkan tadi, namun sayangnya hal ini masih kurang tepat. Kita beri nilai 4. Mengapa demikian? Karena sebagai ketua tim, Anda berhak menegur anggotanya yang lalai tugas. Tetapi ada baiknya anggota lain juga diberikan pemahaman supaya tidak melakukan hal yang serupa. Lalu kekurangan di sini adalah bagaimana tindak lanjut ke depannya.
Apakah hanya merupakan teguran saja ataukah ada sanksi lain? Untuk yang B, memberikan koordinasi pada semua anggota tim supaya bisa bekerja sama dan tidak ada lagi yang melalaikan tugas jika tidak ingin menerima konsekuensinya. Untuk yang B adalah jawaban yang tepat dan sudah sesuai dengan indikator. Nilainya adalah 5. Mengapa demikian? Karena mengkoordinasikan kerjasama tim adalah tugas Anda sebagai ketua. Hal ini juga sebagai penegasan bahwa semua orang harus bekerja dengan serius, kecuali jika ingin menerima konsekuensinya. Untuk yang C, meminta rekan kerja lain untuk berbicara dengannya mengenai masalah ini jika masih belum ada perbaikan, maka Anda akan bicara sendiri. Untuk poin C ini, nilainya 3. Alasannya karena tidak ada salahnya untuk meminta anggota lain menasehati anggota tersebut, namun untuk mengurangi kecanggungan, seharusnya hal ini juga bisa dilakukan oleh Anda sendiri sebagai ketua tim. Dan juga ada baiknya ketika kita memang tahu bahwa anggota kita lalai tugas, Anda harus bisa bersikap tegas dan tidak hanya mengandalkan bawahan saja untuk menasehati satu sama lain. Untuk yang D, melaporkannya langsung pada atasan karena kelalaiannya. Untuk poin D ini, nilainya adalah 1. Mengapa demikian? Padahal kan kita bisa ataupun berhak melaporkannya pada atasan karena ia sudah melalaikan tugasnya. Tetapi kawan-kawan yang perlu diperhatikan adalah melaporkannya langsung pada atasan tanpa ada pembicaraan atau evaluasi kerja anggota, sama saja menjadikan Anda ketua yang lalai tugas. Untuk yang E, meminta rekan kerja supaya melakukan tugas tambahan karena sudah absen beberapa kali saat briefing dan evaluasi. Untuk yang opsi E ini, nilainya adalah 2. Mengapa? Alasannya karena memberi tugas tambahan merupakan positive reinforcement, artinya kita memberikan tugas-tugas yang positif sebagai konsekuensinya. Tetapi, kelalaian rekan Anda bisa terulang lagi karena merasa ia bisa melakukan tugas lain nanti. Oleh karena itu, jawaban yang tepat dan sesuai dengan indikator adalah yang B. Saat dinas di luar kota, rekan Anda mengatakan bahwa ia harus segera pulang dan tidak bisa melakukan pelatihan bersama karena ada urusan keluarga. Padahal latihan dan pekerjaan dinas tinggal tersisa 4 hari lagi. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Kawan-kawan, untuk bisa menilai hal ini berkaitan dengan apa, kalian bisa membacanya sendiri di sini. Untuk yang pertama, tentunya berkaitan dengan tes CPNS, yang kedua tes BUMN, dan yang ketiga tes PPPK. Indikator dalam soal ini adalah tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dinas. Kita lihat jawaban yang A, meminta pendapat anggota dinas saat berkumpul untuk membuat keputusan. Oke, untuk jawaban yang A ini terkesan seperti kita membuka diskusi dan juga mencapai keputusan bersama. Namun sayangnya, untuk yang A ini masih belum sesuai maksud saya, maka poinnya adalah 2. Mengapa demikian? Karena meminta pendapat anggota lain adalah hal baik untuk mencapai keputusan bersama. Tetapi bisa saja ada anggota lain yang memiliki urusan mendesak, tapi tidak berani mengatakannya karena mereka harus bekerja menyelesaikan tugas dinas dan juga mengambil keputusan di saat posisi seperti itu. Untuk jawaban yang A ini terkesan condong sebelah. Lalu untuk yang B, meminta rekan Anda yang harus pulang untuk melapor dan meminta izin langsung pada atasan. Oke, untuk jawaban yang B ini terkesan seperti kita memberikan kebebasan kepada rekan kita yang memang memiliki urusan dan harus pulang duluan untuk melaporkannya langsung kepada atasan. Dan memang izin tertinggi diberikan oleh atasan apalagi saat berdinas di luar kota. Namun sayangnya untuk yang B ini masih belum sesuai, maka nilainya adalah 4. Sebelum kita meminta orang tersebut untuk melaporkannya pada atasan langsung dan juga mendapat izin pulang, seharusnya dilakukan dulu pembicaraan secara khusus mengenai kedaruratan atas kepulangannya. Untuk yang C, melarangnya pulang karena harus segera menyelesaikan pelatihan dan pekerjaan dinas. Untuk yang C ini terkesan seperti kita memaksakannya walaupun memang tugas dinas harus diselesaikan sesuai dengan tenggatnya. Tetapi kawan-kawan, kita lihat dulu apakah ini merupakan jawaban yang
mendekati poin ataupun indikator tadi. Sayangnya untuk yang C ini masih belum sesuai. Kenapa? Karena melarang tanpa bertanya alasannya bukanlah hal bijak. Anda harus mengetahui latar belakang di balik permintaannya dan memberikan respon yang masuk akal. Untuk yang D, mengkoordinasikan rekan kerja lain supaya bisa membantu pekerjaan rekan Anda yang harus pulang agar cepat selesai. Untuk poin D ini, kita beri nilai dulu, nilainya 3. Mengapa? Karena sebagai rekan tim, semua harus bisa saling bahu-membahu dalam pekerjaan. Namun, bisa saja tugas rekan Anda yang lain sudah cukup banyak dan terpaksa harus mengerjakan tugas tambahan. Maka, jawaban yang lain ini juga masih belum sesuai. Untuk jawaban yang terakhir, menanyakan urgensi urusan keluarganya. Jika keadaan mendesak, maka ia bisa pulang. Jika tidak terlalu mendesak, maka ia harus menunggu sampai pelatihan dan juga pekerjaan dinas selesai. Nah, untuk jawaban yang ini adalah jawaban yang sesuai. Nilainya 5. Mengapa? Karena menanyakan urgensi ataupun kedaruratan kepulangannya adalah hal kritis dan akan menentukan keputusan yang kritis pula demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, jawaban yang E adalah jawaban yang sesuai. Rekan kerja Anda mengadukan Anda pada atasan dan mengatakan hasil pekerjaan Anda tidak sesuai yang diharapkan. Padahal Anda sudah melakukannya semaksimal mungkin dan sesuai instruksi. Bagaimana sikap Anda menyikapi hal ini? Nah, kawan-kawan, untuk soal kali ini kalian bisa melihat sendiri ya berkaitan dengan apa. Untuk yang pertama pastinya ada di tes CPNS, yang kedua ada di tes BUMN, dan yang ketiga ada di tes PPPK. Indikator dalam soal ini adalah tentang introspeksi dalam pekerjaan. Untuk jawaban yang A, melakukan introspeksi terhadap pekerjaan saya dan menyerahkan sepenuhnya penilaian pada atasan. Untuk poin A ini, nilainya adalah 5. Mengapa? Karena sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan tadi. Dan alasan jelasnya karena ketika rekan Anda melaporkan Anda pada atasan sekalipun merasa sudah bekerja maksimal, tidak ada salahnya untuk introspeksi diri dan pekerjaan. Menyerahkan penilaian akhir pada atasan juga pilihan yang tepat supaya lebih objektif. Karena pada akhirnya atasan kita lah yang akan menilai pekerjaan kita dan bagaimana ia menentukan keputusan untuk hal-hal yang kita lakukan. Lalu untuk yang B, menanyakan pada rekan Anda yang mengadukan apa yang kurang dari hasil pekerjaan Anda. Untuk jawaban yang B ini bisa juga menjadi salah satu solusi ketika mungkin kita ingin tahu alasan dari rekan itu. Tetapi kawan-kawan, hal ini bisa saja menjadi penilaian yang subjektif. Subjektif artinya adalah kurang objektif di sini. Kawan kata dari objektif. Kenapa? Karena menanyakan kekurangan hasil pada rekan Anda yang mengadukan Anda bisa saja dilakukan. Namun dikhawatirkan hal ini bisa berakibat lebih buruk ataupun mungkin tidak sesuai ekspektasi kita. Kita tidak tahu niatnya mengadukan kita ini apa. Apakah karena iri, karena murni pekerjaan atau apa. Maka lebih baik hal ini juga dihindari atau sebisa mungkin tidak dilakukan. Poin di sini adalah 3. Untuk yang C, mengadukan kembali pada atasan bahwa rekan Anda memang suka mencari kesalahan orang lain. Untuk poin C ini, kita beri nilai dulu. 1. Mengapa demikian? Karena perilaku ini kurang baik dan hanya menimbulkan masalah lain. Selain itu, ini juga bisa terkesan sebagai adu domba ataupun ajang mencari-cari kesalahan orang lain. Lalu untuk yang D, meminta rekan kerja lain untuk memberikan koreksi dan masukan dari hasil pekerjaan Anda. Untuk poin D ini, lebih baik dari yang C dan juga B, tetapi masih kurang dari yang A, nilainya adalah 4. Kenapa? Karena meminta rekan kerja lain untuk memberikan koreksi dan masukan bisa membuat Anda menyadari apa yang kurang dan juga lebih dari pekerjaan sebelumnya. Tetapi, memang poin yang A ini lebih baik karena menyerahkan sepenuhnya penilaian pada atasan. Lalu untuk yang E, tetap tenang karena merasa sudah bekerja maksimal. Oke, untuk poin yang E ini, nilainya adalah 2. Kita memang harus percaya diri dan yakin atas kemampuan kita saat bekerja. Namun kawan-kawan, tidak ada salahnya untuk meminta koreksi orang lain dan penilaian dari mereka supaya kita tahu apa yang kurang dan juga apa yang baik dari pekerjaan kita.
Maka dari itu, untuk jawaban yang tepat kali ini adalah opsi yang A.